Ya friends, salah satu masalah terkini di Indonesia saat ini ataupun di dunia adalah masalah deforestasi atau penebangan hutan secara berlebihan. Lantas, apakah itu deforestasi dan bagaimana cara kita mengatasi masalah tersebut? Deforestasi adalah pengundulan hutan, penebangan hutan yaitu kegiatan menebang hutan atau tegaran pohon sehingga lahannya dapat dialihgunakan untuk penggunaan non-hutan, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, ataupun permukiman. Di antara 15 sampai 18 juta hektar hutan ataupun seluas dengan tanah negara Bangladesh dimusnahkan setiap tahunnya. Rata-rata pohon yang ditebang setiap menit adalah sebanyak 2.400 pohon. Deforestasi atau penebangan hutan secara liar di Indonesia telah menimbulkan dampak ekologi yang sangat besar bagi Indonesia dan dunia. Saat ini, Indonesia memiliki 10% hutan tropis dunia yang masih tersisa. Luas hutan alam asli Indonesia semakin menyusut dengan kecepatan yang sangat mengkhawatirkan. Hingga saat ini, Indonesia telah kehilangan hutan aslinya sebesar 72%. Penebangan hutan di Indonesia yang tidak terkendali selama puluhan tahun telah menyebabkan terjadinya penyusutan hutan tropis secara besar-besaran. Laju kerusakan hutan pada periode tahun 1985 sampai dengan 1997 tercatat 1,6 juta hektar per tahunnya. Sedangkan pada periode tahun 1997 sampai dengan tahun 2000 menjadi 3,8 juta hektar per tahunnya. Hal ini menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara dengan kerusakan hutan tertinggi di dunia. Deforestasi seharusnya tidak dilakukan, karena deforestasi sangat berbahaya karena telah menghilangkan hutan. Ada pula beberapa manfaat hutan seperti menjaga dan mempertahankan kesuburan tanah, menjaga bumi agar tetap dingin, menyediakan oksigen bagi kehidupan, menjadi tempat tinggal untuk banyak makhluk hidup, mencegah erosi dan tanah longsor, dan menahan banjir. Pencegah. Meskipun kebutuhan lahan terus meningkat dari waktu ke waktu, namun deforestasi bisa dihentikan dan dilakukan pencegahannya. Pencegahannya dapat dilakukan dengan penebangan sistem tebang pilih dan penanaman kembali. Sistem tebang pilih dapat tetap menjaga keberlangsungan ekosistem hutan dan fungsinya sebagai penyangga kehidupan. Solusi untuk deforestasi tergantung dengan jenis lahan dan tingkat keparahannya. Tidak semua solusi akan cocok, tetapi beberapa langkah berikut bisa diterapkan untuk menurunkan dampak deforestasi yang parah. Melakukan rehabilitasi dan penanaman kembali pada lahan yang sudah terdegradasi. Yang kedua, mencari alternatif untuk pembukaan lahan khususnya yang berhubungan dengan pertanian dan perkebunan. Yang ketiga, melakukan pengawasan dengan baik. Dan yang terakhir, melakukan pengelolaan lahan secara tepat dan menghindari kerusakan. Deforestasi tidak akan menimbulkan kerugian selama dilakukannya pemanfaatan kembali yang efektif. Namun, hal tersebut akan merugikan jika lahan kosong tersebut tidak dilakukannya penanaman kembali sehingga menjadi gersang serta membahayakan saat musim hujan. Bencana hidrometeorologi adalah suatu fenomena bencana alam atau proses merusak yang terjadi di atmosfer atau meteorologi, air atau hidrologi atau lautan, oseanografi. Dampak utama dari deforestasi sendiri mengakibatkan penurunan kualitas atmosfer. Deforestasi berkontribusi pada pemanasan global yang terjadi karena adanya peningkatan konsentrasi gas rumah kaca yang menyebabkan kenaikan suhu udara global. Jika deforestasi terus dilakukan, dampak yang akan terjadi yakni hilangnya tutupan hutan hujan tropis yang menjadi habitat asli satwa dan tumbuhan. Spesies hewan dan tumbuhan pun bisa punah seiring dengan berjalannya waktu. Selain itu, daerah resapan air pun bisa hilang karena tak adanya hutan sebagai penjaga siklus air. Air hujan yang turun akan langsung mengalir di permukaan dan menyebabkan erosi. Efek samping dari terjadinya erosi adalah hilangnya kesuburan tanah akibat pencucian tanah oleh air hujan yang terus-menerus, banjir akibat tanah yang tidak dapat meresap air hingga akhirnya menimbulkan tanah longsor. Akibat dari deforestasi terjadinya pengurangan luas hutan, tingginya potensi terjadi bencana hidrometeorologi, kehilangan berbagai jenis flora dan fauna, dan kerusakan sistem sumber daya air. Jadi, kita sebagai makhluk yang hidup di bumi, sebaiknya tetaplah menjaga kehijauan bumi, sebagaimana bumi menjaga kita tetap hidup dengan memberikan tempat tinggal yang layak. Kita sepatutnya bersyukur karena telah diberikan hutan yang lebat dan pohon-pohon yang rimba, yang tak henti memproduksi oksigen tiap harinya untuk kita hirup. Penebangan pohon secara liar terus-menerus patutlah kita hentikan. Kita sebagai siswa yang bijak dapat mengurangi kegiatan deforestasi dengan mengurangi penggunaan produk kertas yang tinggi
dan penggunaan tisu dalam jumlah yang banyak. Dengan begitu, permintaan penebangan pohon akan berkurang walau tidak banyak. Setidaknya, kita sudah memperlambat proses deforestasi itu sendiri.